Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Walaupun akan selesai keseluruhan pada tahun 2029, MRT Jakarta fase 2 ACP 203 Glodok ke arah kota, di sini sudah banyak progres pembangunan yang diselesaikan, termasuk stasiun-stasiun dan juga terowongan. Jalan Gajah Mada yang kita lewati ini sudah dibuka. Sebelumnya area ini ditutup karena adanya proses pembangunan struktur stasiun Glodok yang juga sudah selesai ya. Bagian atasnya sudah diaspal dan dapat dilewati oleh kendaraan seperti tadi. Nah, pemantauan akan kita mulai dari arah kawasan Kota Tua di Jalan Kunir. Di sini sebenarnya ada 2 lajur yang bisa digunakan oleh kendaraan untuk lewat. Hanya saja area di bagian pinggir jalan ya dipergunakan lagi untuk berdagang oleh para PKL. Nah, ini perlu sekali penataan kawasan dan juga penempatan para PKL tidak berada di pinggir jalan agar lebih mudah, lebih lancar arus kendaraan. Ditambah adanya parkir-parkir yang juga menggunakan badan jalan sehingga membuat kondisi jalan menyempit. Kawasan Kota Tua ini adalah kawasan yang memang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam negeri yang kita lihat juga banyak wisatawan luar negeri seperti Abang Bule yang ada di depan. Nah, hal ini dikarenakan Kota Tua sendiri adalah lokasi dulu pusat pemerintahan Belanda yang sampai saat ini masih berdiri bangunan-bangunan tuanya dan tidak boleh diganti ataupun didirikan bangunan baru ya, karena bangunan-bangunan ini bernilai sejarah. Nah, di depan stasiun Jakarta Kota, tepatnya di pintu utara, juga sama ya kondisi dengan yang tadi, terdapat banyak para pedagang yang memenuhi area pinggir jalan yang juga merupakan badan jalan sehingga membuat ketersendatan arus lalu lintas baik bagi kendaraan umum, bis Transjakarta dan juga kendaraan pribadi yang melewati area ini. Ditambah lagi biasanya ada barisan panjang dari bajai ya, di pinggir jalan. Mungkin kita dapat mencontoh negara-negara tetangga yang juga memiliki bangunan-bangunan bersejarah. Itu mereka menjaganya dengan baik ya, terutama kebersihan yang pertama. Karena dengan kawasan yang bersih tentu akan lebih nyaman bagi para pengunjung, para wisatawan untuk berada di area tersebut. Yang kedua tentu adalah ketertiban yang kita lihat di sini. Bagian pinggir jalan dipakai untuk parkir, kemudian area trotoar yang seharusnya bagi para pejalan kaki dipergunakan untuk berdagang. Ya, plus tentu himbauan-himbauan agar menjaga kelestarian dari bangunan itu sendiri. Nah, kita sudah berada di depan plaza stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Beos. Ini adalah titik awal nantinya akses menuju ke stasiun MRT Kota. Kemudian di plaza ini ada juga yang berjualan ya. Hal-hal seperti ini mungkin bisa dibantu oleh pemerintah, Satpol PP untuk melakukan penataan kawasan, penertiban, dan para pedagangnya mungkin tidak jauh-jauh dari sini ya, karena kalau di kawasan Taman Kota Intan para pembeli mungkin akan sepi, tapi ada kawasan-kawasan khusus misalnya berkelompok agar mudah dilakukan penataan, pengontrolan, pengawasan dan kebersihan. Di kedua sisi dari jalan yang kita lewati, ini sisi kanan adalah tempat sambungan dari terowongan ataupun akses menuju ke stasiun MRT Kota dari stasiun Jakarta Kota Beos yang ada di samping. Di sini ada entrance 4 ya, dan juga entrance utama. Nanti menggunakan tangga menuju ke arah terowongan. Di sana akan ada galeri. Galeri adalah di dinding-dinding dari terowongan akan dipasang mungkin gambar-gambar dengan informasi sejarah, ditambah lagi penemuan-penemuan pada saat melakukan penggalian. Masih juga kita lihat di pinggir jalan ini para pedagang dan angkutan kota ya. Angkutan kota ini ngetem di sini walaupun sudah dikasih pagar. Nah, pagarnya ada di ujung sebenarnya, jadi mereka menunggu para penumpang di bagian ujung. Kemudian perjalanan kita lanjutkan dari arah tadi. Stasiun Jakarta Kota tidak bisa melewati jalan pintu besar selatan yang sisi timur karena memang area tersebut hanya bisa dilewati oleh arus kendaraan bis Transjakarta. Jadi kendaraan pribadi diarahkan ke Pinang Sia ya. Lalu dari situ tembus sampai ke area Glodok di sini. Nah, di depan sana itu area yang ditutup sudah pindah ke jalan sisi jalan
Hayam Wuruk lebih banyak dibandingkan dengan Jalan Gajah Mada. Sebelumnya di depan ini nih Jalan Gajah Mada yang ditutup pada saat pembangunan struktur stasiun MRT Glodok ya. Bahkan bangunan-bangunan untuk entrance-nya nanti di tengah sudah muncul ya, juga ada CTVT namanya ataupun cooling tower, ventilation tower. Di sini lajurnya sudah hampir 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilewati oleh arus kendaraan, hanya saja direkayasa bagi kendaraan yang dari arah kota ini mendapatkan lajur lebih banyak dibandingkan yang dari arah Harmoni. Nah, sampai di sini rekayasa arus lalu lintas dikembalikan ke Jalan Hayam Wuruk untuk menuju ke Mangga Besar. Terowongan dari arah Mangga Besar di depan kita ini sampai ke arah Glodok dan sampai ke arah kota itu sudah selesai ya. Jadi tinggal melanjutkan nanti itu adalah penyelesaian struktur stasiun. Sedikit kita intip ke bagian dalam, ini adalah bagian atas dari stasiun MRT Jakarta fase 2A CP202. Bagiannya ini CP202, yaitu stasiun Mangga Besar. Nah, pekerjaan stasiun tentunya ada di bagian bawah ya strukturnya. Mungkin ada beberapa lantai, ada concourse dan juga ada lantai platform di bagian paling bawah sekali untuk rel kereta. Jalan tetap terbagi dua di sekitar Mangga Besar, dan Jalan Hayam Wuruk ini hanya tersisa 1 lajur saja. Sedangkan sisanya lagi tambahan bagi lajur yang belum tersedia itu adalah di Jalan Gajah Mada yang direkayasa. Jadi cukup sempit ya. Kita lanjutkan. Arus kendaraan dibelokkan ke bagian pinggir sisi timur dari Jalan Hayam Wuruk. Nah, di sini ada pekerjaan di bagian dalam area yang ditutup. Yang ini nih. Ada crane ya, kebanyakan di sini crane. Apakah stasiunnya sudah selesai apa belum? Belum diketahui. Mungkin bagi sahabat-sahabat kami yang bekerja di konstruksi MRT bisa berbagi informasi ya, karena tentu masyarakat Jakarta menunggu sekali angkutan ini untuk dapat dipergunakan ya dari arah Lebak Bulus tentunya sampai ke arah kota, sehingga waktu tempuh itu bisa terukur dengan baik dan tidak mengalami kepadatan arus lalu lintas. Kita lanjutkan perjalanan yang di jalan yang sempit ini. Ada dump truck ya di bagian dalam area konstruksi. Biasanya akan mengangkut hasil galian tanah-tanah dari bagian-bagian stasiun yang digali. Dan ada diafragma wall namanya ataupun dinding stasiun yang menjadi patokan penggalian dan menguatkan struktur tanah pada saat menggali stasiun tersebut. Ada clamshell nampaknya ya, semacam alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan mirip dengan kepiting ya. Jadi ada capitnya, kemudian tanahnya dicapit dan dinaikkan ke truk. Biasanya seperti itu. Pertokoan yang ada di samping ini tetap buka, bank dan lain-lain ya, jadi masih bisa beroperasi. Kemudian halte Transjakarta yang ada di samping kita di sisi kanan ini ditutup. Gantinya mungkin ada di pinggir ya, atau di halte yang lebih di depan lagi. Nah, ini ada rem ya, jadi kita agak lebih menanjak di kawasan ini. Kemungkinan ini adalah titik crossing dari jalur MRT Jakarta, karena stasiun yang ada berikutnya, stasiun Sawah Besar dan stasiun Harmoni, berada di seberang jalan ataupun di Jalan Gajah Mada. Sedangkan stasiun Mangga Besar itu berada di Jalan Hayam Wuruk. Makanya kita lihat konstruksi itu di sini tidak ada, namun konstruksi berlangsung di
jalan yang di seberang. Kecuali mungkin adalah akses-akses ataupun entrance ke area stasiun. Nah, dikarenakan jalan Gajah Mada itu areanya terpakai untuk keperluan konstruksi, jadi arus kendaraan itu juga direkayasa dilewatkan di jalan Hayam Wuruk, sehingga jalur yang ada di sebelah kita yang dibatasi dengan barrier beton itu dipakai oleh arus kendaraan dari arah Harmoni menuju ke arah Mangga Besar, Glodok, dan seterusnya. Kondisi jalannya mungkin nanti dapat diaspal lebih baik lagi ya setelah semua pekerjaan selesai dan kualitasnya mirip dengan Jalan Sudirman atau juga mungkin Jalan Tamrin. Jalan Tamrin sendiri mungkin tidak semulus Jalan Sudirman ya kalau kita perhatikan. Dua stasiun yang di seberang itu stasiun Sawah Besar dan juga stasiun Harmoni. Untuk Harmoni sendiri itu akan punya 4 lantai di bawah tanah. Kemudian entrance-nya ada beberapa titik ya di sisi timur dan juga di sisi barat atau di Jalan Gajah Mada serta di Jalan Hayam Wuruk. Halte Transjakartanya dimundurkan ya ke arah sini. Karena di bagian depan di sekitar Harmoni itu areanya full untuk konstruksi. Jadi yang akan turun di Harmoni berarti harus turun di halte Transjakarta tadi kemudian jalan ke arah Harmoni atau ke halte-halte lain yang lebih dekat di sekitar Harmoni. Tampak di seberang itu adalah gantry crane yang warna orange. Dan itu adalah crane yang sering kita lihat ya di area konstruksi dipergunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan material-material termasuk yang dipakai untuk membuat terowongan yaitu TBM, tunnel boring machine ya ataupun mesin bor untuk membuat tunnel terowongan yang ada di bawah tanah sehingga tersambung antara stasiun-stasiunnya. Ini larangan putar balik dan juga larangan ke kanan sudah dibuat di situ. Namun nampaknya tidak banyak juga yang mengindahkan aturan tersebut ya. Selain menambah macet, tentu akan berbahaya bagi mereka sendiri. Nah, di sini di bawah jalan yang kita lewati sudah ada terowongan. Dan itu sudah tersambung sampai ke Monas serta Bundaran HI. Itu yang kita tunggu pada tahun 2027. Dari media sosialnya MRT Jakarta dapat kita lihat pekerjaan-pekerjaan ternyata di Sawah Besar itu sudah ada penggalian dan juga pembuatan struktur stasiun ya. Sudah ada di lantai basement nampaknya ini. Dan base lab ini biasanya dipakai untuk platform ataupun peron. Ya, ini Sawah Besar. Dan ini adalah para pekerja yang kita doakan selalu lancar dalam bekerja, selamat tentunya. Kemudian untuk entrance juga di Sawah Besar tadi yang kita lihat di beberapa lokasi itu banyak juga yang ditutup di bagian tengah pinggir. Nah, itu pekerjaan pembuatan jalur keluar masuk ke stasiun nantinya. Ya, ini ada pile-pilenya ataupun tiang-tiang pancang yang nantinya berada di dalam tanah untuk menguatkan struktur stasiun. Kemudian lanjut ke Mangga Besar, ini yang tadi yang menyisakan sedikit jalur dan rekayasa arus lalu lintas. Di sini ternyata juga sudah sampai ke 3 lantai ya, level B3F. Berarti ini juga sudah ke area basement ataupun area platform di mana nantinya akan ditempatkan peron ya, platform ataupun peron dari MRT Jakarta. Ini tadi yang clamshell modelnya seperti ini. Jadi tanahnya digali kemudian dinaikkan ke truk. Nah, untuk area-area ini ada kanal underpass ya nampaknya. Ini
Untuk penyeberangan mungkin dari arah Jalan Gajah Mada ya, atau dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah stasiun, itu ada kanal-kanalnya. Nah, itu pekerjaannya yang berlangsung seperti itu. Di depan Glodok ya, ini pada bulan Juli sebenarnya, namun harusnya sudah rata dengan tanah dan juga tadi sudah diaspal, sudah bisa kita lewati. Untuk di bagian tengah ternyata itu juga ada anak tangganya, itu adalah akses nanti untuk menuju ke area stasiun ataupun entrance ke stasiun MRT Jakarta Glodok. Dari bagian tengah yaitu integrasinya dengan halte Transjakarta misalnya. Ini anak tangga ya sampai ke arah mungkin concourse, lantai concourse dan juga lantai platform. Ini penyelesaian di bagian dalam. Nah, kunjungan belum ada yang diperbolehkan ke sini ya, sementara kunjungan itu ada di sekitar Monas. Kemudian lanjut ke arah kota yang kita bisa lihat, ini bagian tengah ini sudah ditutup semua dengan tanah seperti yang kita lihat sebelumnya. Bahkan bangunan-bangunan yang ada di tengah pun sudah banyak yang berdiri seperti yang kita bisa lihat ya. Dan itu sudah rapi. Mungkin sebentar lagi jalan pintu besar selatan ini akan lebar kembali setelah semuanya ditutup rapi, kemudian diaspal seperti yang ada di kawasan Glodok ya. Jadi, tapi apakah bisa dipergunakan untuk kendaraan pribadi atau tidak, ini belum diketahui. Yang kita lihat desain-desainnya untuk di pintu besar selatan itu dibuat seperti plaza pejalan kaki. Jadi hanya ada jalur bis Transjakarta. Kemudian jalur pejalan kaki yang cukup luas ya. Dan ini adalah stasiun Jakarta Kota yang ada aksesnya menuju ke arah stasiun MRT Kota. Ini pekerjaan pipa ya di bagian bawah ataupun di dalam area stasiun. Ditambah lagi tadi penyambungan ataupun integrasi bagian depan Plaza Beos dengan stasiun MRT Kota. Yang ini, jadi ini 75,95, sebenarnya sudah lebih dari itu. Karena itu di bulan Juli, sekarang sudah bulan September. Nah, itu dapat kita lihat akses-aksesnya, ada anak tangga ya. Kemudian, walaupun sudah selesai CP 202, 203, 201, tetap ada 204 dan 205, termasuk pengadaan rangkaian, pengadaan sistem ya, komunikasi dan lainnya. Ya, kita doakan semoga MRT Jakarta ini cepat selesai ya, walaupun banyak yang membilang itu lambat ya, mungkin ini adalah tantangan di sekitar jalur kota ya, terutama di tengah jalan sendiri itu banyak peninggalan bersejarah dan tentunya harus hati-hati dalam menggali. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.